Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Halimi Mahfud, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Gorontalo. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251030, nomor UKG 1951010006050. Pada hari ini, 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning atau PJBL pada materi hukum bacaan tajwid, yaitu hukum bacaan mat tamkin mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiknya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan tajwid. Di sini kalian sudah pernah belajar hukum bacaan tajwid? Ya, sebelum lanjut masuk ke materinya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang biasa memimpin doa? Ketua kelas? Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran hari ini dimulai dengan doa. Selesai. Oke ya, sebelum kita lanjut ke materi, tentu akan mengecek daftar hadir dulu. Hadir semua? Ya? Ada yang tidak hadir? Tidak ada? Hadir semua? Oke ya? Yang tidak hadir kita doakan semoga cepat sehat. Amin. Oke. Jadi yang akan kita pelajari adalah hari ini itu hukum bacaan mat tamkin. Nah, sebelum masuk di materi mat tamkin, kamu dulu bertanya dulu. Ini kan mat tamkin kan termasuk hukum bacaan tajwid, ya kan? Ya. Aku ingin tanya dulu sebelumnya, apa yang terjadi ketika kita tidak mengetahui yang namanya hukum bacaan tajwid? Apa kira-kira apa yang terjadi ketika kalian membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid akan menjadi seperti apa? Apa kira-kira? Karena aku memenuhi makna ayat yang dibaca. Tidak dapat memenuhi makna ayat yang dibaca. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Ada? Sini, ketika kalian tidak bisa atau tidak tahu yang namanya hukum bacaan, apa yang terjadi ketika kalian membaca Al-Quran? Kira-kira apa? Mau salah arti, oke boleh, tepuk tangan dulu. Ini ada enggak? Tidak ada? Sana? Kira-kira apa? Nggak usah takut, nggak usah takut. Pokoknya jawab saja. Cara membaca Al-Qurannya menjadi tidak benar. Oke, boleh. Jadi pentingnya ilmu tajwid sebelum kalian membaca Al-Quran itu biar kalian tidak salah baca. Panjang pendeknya ya benar. Ketika ada huruf yang harus baca jelas harus jelas, tidak boleh mendengung. Ya kan? Nah, dan nanti akhirnya kalian tidak salah arti. Kalau kalian sudah belajar ilmu tajwid,
bacaan kalian sudah baik dan benar, membacanya menjadi lancar, dan akhirnya yang terakhir kalian menghafal menjadi cepat. Gitu ya? Oke. Jadi, sebelum kita lanjut, untuk tujuan belajar kita hari ini, yang pertama, kalian bisa mengetahui makna atau arti dari matamkin itu apa, baik secara bahasa, istilah, nanti cara bacanya, panjang bacaan maupun contoh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya untuk apa Pak Guru? Biar kalian ketika coba baca Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, kalian tahu, oh ini ternyata hukum bacaan matamkin. Oh ternyata ini hukum bacaan idhar dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian selanjutnya kalian bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Itu yang penting, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang terakhir, kalian bisa aktif nanti dalam diskusi dengan teman-teman. Jadi matamkin itu begini. Bisa menjelaskan ke teman-temannya atau kelas sebaya. Ya. Harapannya apa Pak Guru? Biar nanti kalian ketika ujian minimal 80%-nya kalian tahu menjawab tentang hukum bacaan matamkin itu. Minimal itu, maksimalnya berarti harus 100. Harus tahu semua. Kemudian yang kedua, nanti kalian aktif dalam diskusi kalian. Dalam diskusi toh, kalian aktif bisa menjelaskan ke teman-teman itu nanti. Oke, baik ya. Kita lanjut kembali. Untuk gambaran kegiatan kita hari ini, selain nanti kita akan tahu yang namanya penjelasan dari hukum bacaan matamkin, kita akan membuat sebuah proyek. Nah, kita manfaatkan teknologi yang ada untuk membuat proyek tentang matamkin ini. Nah, sebelum kita membuat proyeknya, langkah baiknya kita melihat terlebih dahulu apa namanya? Video tentang penjelasan hukum bacaan matamkin. Oke. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan tajwid, yaitu hukum bacaan matamkin. Apa kalian tahu tentang hukum bacaan matamkin? Mat berarti panjang atau memanjangkan suara. Tamkin berarti penetapan, penguatan, atau pemantapan. Matamkin adalah apabila terdapat huruf ya tasyid yang berharakat dan sebelumnya terdapat ya sukun, baik asli atau karena bacaan mat. Jadi, matamkin terjadi ketika ada dua huruf ya. Yang pertama bertasyid sedangkan yang kedua berharakat sukun. Cara membaca matamkin. Matamkin dibaca panjang, dua harakat. Dengan cara memantapkan bunyinya yang bertasyid dengan ditekan dan ditahan dua harakat. Contoh matamkin. 1. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Wa izamui itu. Cara membaca, ya, bertasyid dan berharakat kasrah bertemu dengan ya, sukun. Cara membacanya ialah wi itu. 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Wa yatubuna nabiyina. Cara membaca, ya, bertasyid dan berharakat kasrah bertemu dengan ya, sukun, maka dibaca menjadi nabiyina. 3. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Wa kitabi wa nabiyina. Cara membaca, ya, bertasyid dan berharakat kasrah bertemu dengan ya, sukun dan dibaca wa nabiyina. Ciri-ciri matamkin. Ada huruf yang bertasyid. Sebelumnya ada huruf yang sukun, bisa karena asli atau mat. Tidak boleh dibaca panjang, dibaca pendek dan jelas tasyidnya. Disebut juga igamit lain, tapi karena ada unsur mat, disebut matamkin. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi tadi itu penjelasan tentang matamkin. Itu sudah dijelaskan secara bahasa, istilah, cara baca, panjang bacaan maupun contoh bacaan. Ada yang masih ingat di sini? Cara bahasa tamkin artinya apa? Apa? Yang masih ingat? Apa? Pemantapan atau penguatan. Oke. Oke ya. Jadi tadi penjelasan dari matamkin. Nah, sekarang untuk tugas kita hari ini, yaitu kita akan membuat yang namanya poster atau sebuah kartu ucapan, dan kita akan memanfaatkan aplikasi, terserah aplikasi apa yang kalian manfaatkan, buat desain sebagus mungkin dan berikan penjelasan tentang matamkin sejelas mungkin. Oke, silahkan. Kamu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Suara kelompok ini? Belum? Oke, silahkan atur kelompok kalian. Oke ya? Silakan, ada HP semua? Ya. Silakan keluarkan HP-nya, manfaatkan HP kalian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan, tanyakan dengan nomor.
ini kelompok mana yang sudah selesai semua kan? Nah, silakan kelompok yang bersedia maju duluan. Kelompok berapa? Kelompok berapa maju duluan? Kelompok yang lain dulu ya? Ini sudah siap? Ya silakan. Kelompok berapa kamu ini? Kelompok 2, ayo kelompok 2 maju dulu. Kelompok 2. Mana katanya? Satu orang? Ini kelompok ini. Yang ini. Oke. Untuk kelompok yang lain silakan bacakan. Kalau ada yang kalian tanyakan silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang bermateri tentang matamkin. Matamkin, menurut bahasa, mat artinya panjang dan tamkin artinya penetapan, penguatan, atau peneguhan. Sedangkan menurut istilah, mat tamkin terjadi apabila terdapat ya kasroh yang bertasydid bertemu dengan ya sukun. Panjang bacaan. Panjang bacaan mat tamkin adalah satu alif atau 2 harokat. Cara baca. Cara membaca mat tamkin adalah dengan menekankan dan menahan bunyi ya yang bertasydid sebanyak 2 harokat. Contoh bacaan. Contoh bacaan mat tamkin pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 61, wa yaqulunan nabiyyina bighairil haqq. Contoh yang kedua ada di surah Al-Imran ayat 80, am tajidul malaikatin nabiyya. Dan contoh yang ketiga ada di surah Al-Baqarah ayat 213, fa ba'asallahu nabiyyina. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Ada? Sudah jelas? Ya. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya, satu lagi. Kelompok berapa yang maju? Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama, pengertian. Secara bahasa, tamkin artinya penetapan, penetapan atau penguatan, sedangkan secara istilah adalah apabila ada 2 ya dalam satu kalimat, yang pertama bertasydid dan yang kedua sukun. Definisi mat tamkin adalah hukum bacaan yang terjadi ketika huruf ya bertasydid dan ya berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun atau mati dalam satu kata. Hukum bacaan mat tamkin adalah membaca panjang 2 harokat atau 1 alif pada huruf ya yang bertasydid dan berharokat kasrah diikuti huruf ya yang sukun dalam satu kata. Bacaan ini tidak dianggap sebagai mat karena tidak memenuhi syarat huruf mat yang ada alif, waw atau ya yang sukun. Mat tamkin merupakan pengecualian dari aturan umum bacaan mat
dan hanya berlaku pada kondisi ini. Cara bacanya, mat tamkin dibaca panjang dengan 2 harokat atau 1 alif. Penting untuk mengenali ya bertajdid dan berharokat kasrah yang bertemu dengan sukun untuk membaca dengan benar. Contoh mat tamkin yang pertama dalam Quran surat Al-Isra ayat 20 berbunyi wal ummayyina fa'aslamtum. Hukum bacaan mat tamkin dalam ayat tersebut terdapat pada lafal wal ummayyina yang dibaca wal ummiyina dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi wal yaquluna nabiyina bighairil haqq. Hukum mat tamkin terdapat pada lafal nabiyina yang dibaca nabiyina dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Yang ketiga pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 18 lafi billahi. Hukum bacaan tamkin terdapat pada lafal illiyina dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Sekian dari kami, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok. Selanjutnya, insya Allah kita akan lanjutkan ke depan. Jadi dari sini dulu. Apa yang kalian bisa tangkap dari penjelasan tentang kalian tadi? Ini? Apa yang bisa kalian dapat dari penjelasan tadi? Syukur. Oke, masuk dulu. Apa yang bisa dapat dari penjelasan kelompok ini tadi? Apa? 2 huruf? Ya. Nah, jadi mat tamkin itu mat yang terjadi apabila ada 2 huruf. Yang pertama berharokat yang kedua berharokat terjadi dalam satu kalimat, itu namanya hukum bacaan mat tamkin. Tamkin artinya apa? Penguatan atau penguatan. Jadi ingat-ingat ketika kalian membaca Al-Quran ada 2 huruf yang pertama bertasydid, yang kedua disukun. Itu bacaan mat tamkin. Pak Guru, mana hukumannya? Yaitu ya sukun. Hukuman kan ada 3, alif, waw dan ya. Tuh, kenapa dia bisa dikatakan hukum bacaan mat? Karena di situ terdapat huruf mat. Itu huruf ya. Bisa dimengerti di sini? Ya. Cara baca ditetapkan atau dimantapkan ditahan selama 2 harokat. Contoh kata illiyin, jadi ya kedua itu ditekan atau dimantapkan ditahan selama 2 harokat. Sampai di sini mengerti? Ya. Oke. Siapa yang bisa mengulang kembali kira-kira biasa tadi? Secara bahasa apa tadi artinya? Mungkin penguatan. Oke. Secara istilahnya, apabila terdapat 2 huruf apa? Ya. Yang pertama, yang kedua, sampai di sini, ngerti? Ya. Oke. Untuk selanjutnya, silahkan aku nanti akan bagi untuk kelompok kerjanya. Silahkan kalian nanti cari di rumah contoh masing-masing 5. Contoh ada 5 tamkin. Bisa? Bisa. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apa kesan yang kalian bisa dapat dari proses hari ini?
sini. Apa yang kalian sampaikan pelajaran hari ini? Kasih keras Bang. Bisa memperbaiki bacaan Al-Quran dan memperjelas bacaan tajwid. Oke, bisa memperbaiki bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Coba tepuk tangan dulu. Apa yang kalian bisa sebutkan dari pembelajaran hari ini? Dengan adanya poster tadi kan, apa yang kalian bisa dapat kira-kira? Poster itu bisa memakai untuk apa? Perbaiki bacaan? Oke, boleh. Jadi ya, pembelajaran kita hari ini itu karena kita membuat project yang namanya project. Jadi itu kan poster. Jadi poster itu bisa kalian manfaatkan juga. Kalian bisa nanti berbagi untuk kelas lain, kalian cetak, kalian tempel di mading. Ini penjelasan dari tampil biar Allah dapat ilmunya, ya kan? Selain mereka dapat ilmu, kalian dapat pahala. Itu yang utama. Oke. Pembelajaran hari ini asik nggak? Asik. Alasannya apa? Nah, alasannya apa menurut kalian? Berkelompok, apa lagi? Apa? Selain tadi berkelompok, apa lagi yang bikin kalian bilang asik enggak? Itu kan tadi katanya asik. Selain dari kelompok sini dikatakan karena kita berkelompok. Kalau sini menggunakan teknologi. Ya, manfaatkan teknologi yang ada. Oke. Baru apa lagi? Berdiskusi bersama teman. Oke, kelompok sini bisa nonton video. Oke, alhamdulillah ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya insya Allah akan dikembangkan lagi. Semoga ini sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Jadi sebelum mengakhirinya, Allah kita bersama-sama melafalkan hamdalah. Semoga pembelajaran kita hari ini bernilai pahala. Amin. Dan nantinya yang bermanfaat untuk kalian baik di dunia maupun akhirat. Amin. Dan menjadi tambahan amal kebaikan kalian nanti di akhirat. Amin. Baik ya, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.